Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada lokasi fasilitas, alokasi kapasitas, dan alokasi pasar saat merancang jaringan rantai pasokan. Materi ini akan mengidentifikasikan berbagai faktor yang mempengaruhi lokasi fasilitas, kapasitas, dan keputusan alokasi pasar. Kemudian akan dilanjutkan dengan kerangka kerja dan berbagai metodologi solusi untuk keputusan desain jaringan pada sebuah supply chain. Keputusan desain jaringan supply chain mencakup penugasan peran fasilitas, lokasi fasilitas terkait manufaktur dan penyimpanan atau transportasi, kemudian alokasi kapasitas, dan pasar untuk setiap fasilitas. Keputusan desain jaringan supply chain ini diklasifikasikan pertama, facility role, yaitu peran apa yang harus dimainkan oleh setiap fasilitas. Kemudian, proses apa yang dilakukan di setiap fasilitas. Kemudian, facility location, di mana lokasi fasilitas seharusnya diletakkan. Kemudian, capacity allocation, berapa kapasitas yang harus dialokasikan untuk setiap fasilitas. Kemudian market and supply allocation, pasar apa yang harus dilayani oleh setiap fasilitas. Sumber pasokan mana yang harus memberi pengiriman pasokannya ke setiap fasilitas. Yang pertama adalah facility role. Keputusan desain jaringan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karena keputusan tersebut menentukan konfigurasi dari sebuah supply chain dan menentukan batasan di mana penggerak dari supply chain lainnya dapat digunakan baik untuk menurunkan biaya rantai pasokan atau untuk meningkatkan daya tanggap. Semua keputusan desain jaringan mempengaruhi satu sama lain dan harus dibuat dengan mempertimbangkan fakta tersebut. Keputusan tentang peran masing-masing fasilitas penting karena menentukan jumlah fleksibilitas yang dimiliki oleh rantai pasokan dalam mengubah cara memenuhi permintaan. Kemudian location. Keputusan lokasi fasilitas memiliki dampak jangka panjang pada kinerja sebuah supply chain. Hal ini dikarenakan akan menjadi mahal jika menutup fasilitas atau memindahkannya ke lokasi lain. Keputusan lokasi yang baik dapat membantu sebuah supply chain menjadi responsif sekaligus menjaga biayanya agar tetap rendah. Kemudian capacity. Alokasi kapasitas dapat diubah lebih mudah daripada lokasi, tetapi keputusan kapasitas cenderung bertahan selama beberapa tahun. Mengalokasikan terlalu banyak kapasitas ke suatu lokasi mengakibatkan pemanfaatan yang buruk dan akibatnya adalah biaya yang lebih tinggi. Mengalokasikan kapasitas yang terlalu sedikit menghasilkan respon yang buruk jika permintaan tidak dipenuhi atau biaya tinggi jika permintaan diisi dari fasilitas yang jauh. Kemudian market and supply allocation. Alokasi sumber pasokan dan pasar ke fasilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karena mempengaruhi total produksi, persediaan, biaya transportasi yang akan dikeluarkan oleh sebuah supply chain untuk memenuhi permintaan pelanggan. Keputusan ini harus dipertimbangkan secara berkala sehingga lokasi dapat diubah karena biaya produksi dan transportasi, kondisi pasar ataupun kapasitas pabrik akan berubah. Tentu saja, lokasi pasar dan sumber pasokan dapat diubah hanya jika fasilitas cukup fleksibel untuk melayani pasar yang berbeda dan menerima pasokan dari sumber yang berbeda. Keputusan desain jaringan harus ditinjau kembali saat kondisi pasar berubah atau ketika dua perusahaan melakukan merger atau bergabung. Misalnya, seiring pertumbuhan basis pelanggannya, Netflix memiliki 58 DC atau Distribution Center pada tahun 2010 di seluruh Amerika Serikat untuk menurunkan biaya transportasi dan meningkatkan daya tanggapnya. Dengan pertumbuhan streaming video dan penurunan yang sesuai dalam penyewaan DVD,
maka Netflix menutup hampir 20 distribution centernya pada akhir tahun 2013. Sebaliknya, Amazon meningkatkan jumlah DC atau distribution centernya di Amerika dari sekitar 20 pada tahun 2009 menjadi 40 pada tahun 2013. Perubahan jumlah, lokasi, dan alokasi permintaan DC atau distribution center dengan permintaan yang berubah sangat penting untuk menjaga biaya yang rendah dan daya tanggap di Netflix dan juga Amazon. Dengan melakukan merger, mengkonsolidasikan beberapa fasilitas, dan mengubah lokasi serta peran pihak lain seringkali dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan daya tanggap. Keputusan desain jaringan mungkin juga perlu ditinjau kembali jika biaya faktor seperti transportasi telah berubah secara signifikan. Contohnya, pada tahun 2008, perusahaan P&G mengumumkan bahwa mereka akan memikirkan kembali jaringan distribusinya yang diterapkan ketika harga minyak pada saat itu adalah $10 per barrel.